Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel. Kali ini saya membaca berita olahraga, khususnya bola dari Jawa Pos ya, Liga Indonesia. Ini saya bacakan yang Menpora abaikan alasan Bahrain. Jadi hari-hari ini kita ini sedang dibikin jengkel dengan ulah Bahrain yang playing victim ya. Dia membuat masalah, lalu masalah itu dilemparkan kepada Indonesia, seolah-olah yang bermasalah itu Indonesia, padahal yang memulai itu adalah Bahrain sendiri, dan wasitnya yang bermain tidak fair, bermain tidak berkelas, banyak diving, banyak guling-guling, kemudian wasitnya Al-Kaf itu juga nggak adil. Mereka lah yang memulai membuat masalah, sehingga ini direspon oleh supporter Indonesia yang sangat militan dengan melakukan berbagai aksi yang intinya protes juga kepada Al-Kaf, kepada Bahrain melalui cyber ya, melalui media sosial, serangan cyber dan lain-lain, yang mana ujung-ujungnya Bahrain ini membuat skenario kedua, bahwa mereka tidak mau main di Indonesia nanti pada Maret 2025 nanti. Alasannya takut karena supporter Indonesia itu ganas-ganas, bahkan ada yang mengancam ini itu. Nah, alasan ini digunakan untuk supaya AFC, Asosiasi Sepak Bola Asia itu mengabulkan agar Bahrain melawan Indonesia nanti tidak tampil di Indonesia, yang jelas-jelas pendukungnya sangat fanatik. Karena diprediksi kalau main di Stadion SUGBK Gelora Bung Karno itu akan penuh itu. Bagaimana dendam supporter Indonesia kepada Bahrain dan kepada Al-Kaf sebagai wasit yang dianggap tidak adil oleh supporter Indonesia. Nah, terhadap permintaan ini Menpora Dito Aryo Tejo itu akan mengabaikan. Jadi saya bacakan beritanya. Bahrain Football Association atau BFA menginginkan laga away menghadapi Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025 mendatang digelar di tempat yang netral, bukan di Jakarta seperti seharusnya. Alasannya adalah keamanan pemain Bahrain ya. Hal itu sebagai buntut dari kekhawatiran BFA, yaitu PSSI-nya Bahrain sana, keselamatan para pemain dan ofisial usai menerima serangan siber dari para pendukung Indonesia setelah hasil imbang 2-2 yang berlangsung di Bahrain National Stadium 10 Oktober lalu. Jadi setelah imbang dengan permainan kotornya Bahrain dan permainan wasit, langsung Indonesia itu bereaksi melalui siber. Sebenarnya supporter Indonesia itu kalau tidak tidak disalahi begitu ya, itu ya bisa nerima meskipun kalah. Contohnya ketika melawan Cina, Indonesia kan kalah, tapi kan wasitnya adil. Nah, di situ juga supporter tidak melakukan penyerangan, bahkan juga menyampaikan terima kasih kepada banyak itu di akun-akunnya Indonesia, terima kasih karena sudah bermain memimpin pertandingan dengan adil, tidak seperti Al-Kaf yang jelas-jelas mencolok ketidakadilannya. Jadi sesungguhnya mereka kalau tidak aneh-aneh ya nggak perlu takut datang ke Indonesia ya. Itu oke. Perihal kekhawatiran tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menilai hal itu sebagai akal-akalan BSH agar laga tidak dimainkan di Indonesia. Jadi itu akal-akalan, licik ya, licik. Hal itu sekaligus menurunkan kredibilitas Indo sebagai penyelenggara laga internasional. Nah, itu untuk mendowngrade Indonesia supaya Indonesia itu dianggap tidak layak menggelar pertandingan sepak bola internasional. Dito mencontohkan jaminan keamanan terselenggara Piala Dunia U17 tahun lalu dan juga pertandingan timnas ketika menjamu Australia pada 10 September lalu. Semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah. Nah, pertandingan-pertandingan timnas kita saat ini sudah family friendly, jadi tidak ada alasan khawatir dengan keamanan di Indonesia, ujar Dito. Meski demikian, AFC menanggapi permintaan BFA terkait dengan laga di tempat netral dan akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak
FIFA dan juga PSSI terkait dengan usulan dari BFA. Dalam rilis resmi yang ada ditulis bahwa AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar sambil mengutuk semua bentuk pelecehan dan ancaman daring. Jadi rupanya AFC ini juga tidak pro Indonesia ya. Dia kayaknya tidak pro dengan Indonesia. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan tersebut, tulis AFC. Kenapa AFC ini terlihat tidak membela Indonesia? Karena ya memang ketuanya itu dari Bahrain, yang jelas-jelas tidak senang dari Indonesia, dan kabarnya sekjennya dari Malaysia, yang mana juga tidak senang dengan Indonesia. Jadi ini adalah pertarungan lobby nanti ya. Apakah Indonesia akan bertanding di tempat netral atau tetap di Indonesia? Ini masih belum jelas ya. Saya berharap Pak Erick Thohir bisa melobi FIFA langsung, Presiden FIFA, dan tetap kalah atau menang Indonesia tampil di kandang sesuai dengan jadwal. Dan kita sebagai supporter Indonesia, kalau toh memang wasitnya sudah fair play dan kita kalah, ya kita harus mengakui. Namanya juga sepak bola, itu sulit ditebak. Dan sejauh ini kita apresiasi PSSI, Pak Erick Thohir yang sudah berusaha sekian usaha ya, enggak habis-habisnya usaha untuk membawa Indonesia itu ke kancah kelas yang lebih tinggi dalam persepak bolaan dunia. Dan ini sudah mulai ada hasilnya, meskipun dengan banyak naturalisasi. Menurut saya itu saya sih nggak mempersoalkan, karena di Liga Indonesia sendiri pun, misalnya dari Persik Kediri misalnya, itu yang dari Kediri juga paling ya 1-2 orang saja, yang lainnya juga dari daerah lain, itu sudah biasa. Jadi kita supporter Indonesia sudah tidak mempersoalkan apakah itu naturalisasi atau tidak, yang penting itu legal dan sah dan membela Indonesia. Oke. Kita doakan nanti tetap bermain di Indonesia dan Indonesia mampu memenangkan pertandingan pada saat melawan Bahrain nanti. Begitu, dan semoga Pak Erick tidak tinggal diam. Saya yakin itu tidak akan tinggal diam dan akan melakukan lobby-lobby kelas tinggi yang kita barangkali tidak akan pernah menduga. Kita doakan saja timnas Indonesia semakin berjaya, Garuda semakin terbang tinggi di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.